Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semua sehat-sehat teman-teman? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Bapak bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat kawan-kawan. Jadi kalau tidak sehat untuk mengikuti perkuliahan ini agak berat karena kita berselancar ke seluruh negara. Maksudnya hari ini kan tema kita kan agak hot, yaitu rezim terbaik dan ideologi-ideologi politik dunia. Ini kan sebuah tema yang hot bagi kita bersama. Kalau kita dalam kondisi sakit kan tidak bisa menikmatinya. Alhamdulillah saya senang mendengar kalian semuanya sehat. Selanjutnya, tadi sudah saya sampaikan 2 video konten untuk mengikuti perkuliahan ini. Maksudnya sebagai modal. Jadi kalau saya dalam proses perkuliahan, ada awalan teman-teman melihat konten pertemuan, itu akan lebih bisa memudahkan teman-teman memahami terkait dengan materi perkuliahan yang ada. Oh iya, teman-teman, saya mulai awal belum menceritakan tentang buku-buku yang menarik kita baca untuk pengantar ilmu politik. Mungkin teman-teman sudah mengenal tentang ini. Ini bisa dibaca ini? Bisa, Pak. Ini adalah memahami ilmu politik. Penulisnya adalah Prof. Ramlan Surbakti. Teman-teman, ini dijadikan sebagai buku wajib bagi teman-teman untuk mengikuti pengantar ilmu politik ini. Ini adalah rata-rata di berbagai perguruan tinggi dijadikan sebagai sumber utama. Kemudian, yang kedua, ini dasar-dasar ilmu politik. Ini adalah miliknya Prof. Maryam Budiarjo. Kalau tadi ini produk Airlangga, ini adalah produk UI. Pasti juga teman-teman mempunyai kepentingan untuk memahami pengantar ilmu politik dari buku ini. Ini adalah buku wajib kedua. Kalau buku-buku lainnya sunnah. Sunnah itu boleh dibaca, boleh tidak, tetapi sifatnya hanya anjuran. Ada sebuah buku bagus, Marketing Politik. Ini adalah penulisnya Firman Shah PhD, Marketing Politik. Teman-teman pasti mengenal dalam dunia politik ini. Ada buku Kuasa Negara pada ranah politik lokal. Ini sifatnya tambahan. Etika politik dan kekuasaan. Sangat filosofis. Ini miliknya Richard, The McDonaldization of Society. Bagaimana kehidupan itu dibuat seperti McDonald. Politik lokal di Indonesia. Sebagai tambahan, kalau ini agak tebal. Ini handbook teori politik Gerald F. Gauss. Ini ada sebuah karya yang juga bagus, meskipun ini tidak teoritis, ini sangat praktis. Teori politik Indonesia menuju demokrasi, miliknya Afan Ghaffar, UGM. The Handbook of Political Society, State, Civil, and Societies. Jadi ini lumayan tebal juga, berbahasa Inggris.
Kalau ini sangat tambahan juga, mahalnya demokrasi, memudarnya ideologi. Model-model sistem perpolitikan atau sistem kepemiluan di Indonesia. Gagasan-gagasan politik Garamski, meskipun sudah diterjemahkan. Kalau ini sebagai pengetahuan saja, karena di Indonesia kelihatannya tidak ada. Ini pasti saya belinya pada waktu itu sekolah S3 di luar negeri. Electoral System, A Comparative Introduction, David M. Farrell. Problematika komunikasi politik. Itu teman-teman yang dijadikan sebagai referensi pada perkuliahan pengantar ilmu politik kita semuanya. Jadi kita sudah punya banyak buku untuk kita jadikan referensi pada perkuliahan kita. Tadi yang pertama dan kedua, Prof. Ramdan sama Prof. Miriam Budiarjo, itu adalah wajib bagi kita bersama. Kalau saya wajib itu kemudian tidak ngecek satu persatu. Kalau memang mengikuti pengantar ilmu politik, sumber utamanya dua itu. Kalau teman-teman tidak memiliki, ya rugi. Dan nanti teman-teman pasti akan menjadikan referensi juga pada waktu semester selanjutnya, yaitu pada mata kuliah sosiologi politik. Baik. Sesudah kita berbicara referensi, maka kita masuk ke materi. Saya tidak share karena sudah teman-teman bisa melihat di konten saya bagaimana berbicara ideologi-ideologi politik dunia, rezim terbaik. Thomas Hobbes, John Locke, kemudian para pemikir dunia lainnya, itu tadi sudah menampilkan karya-karya baiknya. Dan selanjutnya dalam perjalanan yang meskipun beberapa filosof, pemikir menampilkan sebelum Masehi, tetapi pada saat ini, sampai hari ini, ideologi-ideologi tersebut menjadi referensi bagi kita bersama. Nanti pada pertemuan ketiga akan kita lebih detailkan terkait dengan ideologi-ideologi tersebut. Tetapi yang lebih penting adalah rezim terbaik di dunia antara satu negara dan negara lain itu mempunyai cara pandang yang berbeda. Kalau kawan-kawan, teman-teman melihat berbagai negara relatif berbeda. Seandainya sama-sama menggunakan misalkan ideologi komunis misalkan, berbeda. Antara Cina sama Rusia berbeda. Apalagi yang terjadi di Indonesia, sehingga kalau kita berbicara di Indonesia, komunis sampai menjadi partai yang dilarang pada waktu pemerintahan yang lampau dan sampai sekarang belum dicabut. Pak, apakah kita membicarakan seperti ideologi komunis itu tidak diperbolehkan? Kawan-kawan semuanya, saudara-saudara, pada ruangan ini kita berbicara tentang ideologi-ideologi besar dunia. Jadi, secara teoritis, filosofis, kita diperbolehkan untuk membicarakan semuanya. Tetapi untuk menjadi sebuah ideologi negara, itu kita mengikuti bagaimana negara itu menampilkan karya terbaiknya untuk negeri atau negara tersebut. Dan ya kita tidak bisa menyamakan misalkan Indonesia dengan negara-negara yang lainnya, meskipun Indonesia kalau kita ngomong kemerdekaan itu masih 76 tahun Indonesia merdeka. Tetapi dia tidak harus sama dengan Cina, Rusia, Amerika, ataupun negara-negara yang lebih merdeka dahuluan. Karena saya tadi sudah memberikan bahan kepada teman-teman, sekarang sifatnya kita berdiskusi, berdialog. Teman-teman boleh untuk bertanya, boleh
mendebat konten saya, mungkin menyalahkan atau menambahkan, ataupun lainnya. Jadi ketika kita bertemu, sifatnya adalah memberikan solusi berbagai problem kita bersama. Silakan teman-teman kalau ada yang bertanya, atau berdebat, ataupun yang lain. Jadi kita nanti tidak terjebak untuk mengulangi lagi perkuliahan di konten. Ada sebuah harapan teman-teman menulis di konten yang pertemuan kedua, ataupun semuanya deh. Itu teman-teman langsung nyambung dengan substansi perkuliahan. Kalau sudah bisa memilih, oh, ini yang paling saya sukai dari pertemuan kedua, misalkan tentang rezim terbaik, maka pasti semuanya paham. Jadi, ending dari perkuliahan ini, rezim terbaik dan ideologi-ideologi besar dunia itu, nanti teman bisa memilahkan mana yang lebih baik untuk sebuah negara dalam hal mengelola negaranya dan menghadirkan terbaik untuk rakyatnya. Jadi, di dunia perguruan tinggi itu kita tidak sifatnya doktriner. Mulai membuka kepala kita, pola pikir kita, menyapa dunia, dan selanjutnya bahkan menjadi orang hebat di negeri ini, seperti para founding fathers kita dahulu. Kalau kita membandingkan tokoh-tokoh hebat dunia itu ya seperti kalian pada semester 1 atau mulai kuliah sesudah SMA, itu adalah hebatnya otaknya untuk memberikan sumbangsih, memulai untuk negaranya. Silakan teman-teman kalau mau bertanya. Silakan. Oh yaudah, yang cewek dulu aja Pak. Cewek dulu, silakan. Ya, saya dulu. Ya, perkenalkan nama saya Nur Sabrina Ansarina Ramadhani dari kelas 2021C. Saya ingin bertanya, Bab. Korea Utara itu kan menganut ideologi komunis ya, Bapak. Nah, saya pernah membaca di mana masyarakat Korea Utara itu tidak bisa memiliki kebebasan. Misalnya sangat diatur serinci mungkin sampai kalau misalnya keluar dari perbatasan Korea ke Korea Utara ke Korea Selatan itu bisa ditembak seperti itu. Nah, itu menurut Bapak itu bagaimana? Apakah kebebasan itu kebebasan yang murni atau kebebasan yang bersifat memaksa sehingga masyarakat tertekan seperti itu, Bapak? Terima kasih. Terima kasih Sabrina. Apa yang ditanyakan oleh Sabrina merupakan mungkin pertanyaan dari teman-teman juga. Mengapa sih di Korea Utara atau di beberapa negara komunis ada hal yang menghalangi seorang untuk hidup bebas? Tetapi menurut mereka itulah yang terbaik di dalam membangun, mengelola negaranya. Jadi kalau Sabrina masih teringat dengan partai komunis yang ada di Indonesia, maka mungkin ketika membandingkan dengan yang terjadi di Korea, ada kemiripan tetapi ada perbedaan. Kemiripannya adalah tetapi negara mempunyai peran penting, peran utama. Jadi di dalam negara komunis, partai itu ya hanya satu, ya partai komunis itu. Tidak ada partai lain. Karena dia sekali lagi, dia menampilkan komunis. Dan yang menjadi ideologi komunis itu adalah bagaimana semuanya itu adalah dikuasai oleh negara. Saya tidak tahu Sabrina apakah suka dengan ketika misalkan tidak ada perbedaan antara orang yang kaya dan miskin, antara yang semangat bekerja dan tidak semangat bekerja. Semuanya dimiliki oleh negara. Meskipun di dalam prakteknya
ada manipulasi. Jadi ideologi komunis dijadikan oleh elit penguasa untuk bagaimana mengambil kekuasaannya dengan ideologi tersebut. Jadi bagaimana kita masih ingat kalau di negara kita pada sekitar 65 atau sebelumnya, bagaimana orang-orang tuan tanah atau yang memiliki banyak tanah itu langsung tanahnya diminta atau dibagi-bagi oleh rakyat yang tidak pernah bekerja atau mungkin cara kerjanya berbeda yang pemilik tanah atau tuan tanah itu tadi. Akhirnya kemudian waktu itu terjadi luar biasa di berbagai tempat. Mengapa itu terjadi? Karena mereka mempunyai semboyan sama rata, sama rasa, tetapi berbeda dengan yang ada di Korea. Di sana sebetulnya bukan yang terjadi pada suasana 65 dahulu. Maksudnya, kalau di sana ya semuanya dimiliki oleh negara, bukan dibagi-bagi oleh rakyat. Jadi semangatnya kan pada waktu itu adalah yes, pokoknya siapapun yang kaya diambilin semuanya. Jadi itu yang jadi masalah. Kalau di Korea memang murni, maksudnya di negara-negara komunis itu memang murni, semuanya yang menguasai itu negara. Semuanya tidak boleh misalkan rakyat memiliki sesuatu kecuali kemudian diizinkan oleh negara. Apakah Sabrina setuju dengan hal seperti itu atau tidak? Tidak ada perbedaan antara satu dengan lainnya. Begitu juga sekali lagi Sabrina, sebelum Sabrina merespon, di Korea Utara juga hanya satu partai komunis. Kalau di Indonesia ada PDI, ada Golkar, ada Demokrat, ada PKS, ada P3. Ketika pada waktu dahulu Pak SBY menjadi presiden dan selanjutnya ada beberapa yang mengkritik, akhirnya suatu saat PDI yang bisa menjadi presiden. Ada suatu saat nanti PDI akan digeser oleh partai yang lainnya, mana yang menampilkan terbaik untuk rakyatnya. Sabrina, ada respon? Ya, mungkin saya ada respon sedikit menurut saya ya, Bapak. Ya. Jadi kalau menurut saya kan ideologi komunis itu kan tidak cocok di Indonesia karena kan sifatnya itu terlalu keras atau dalam arti bisa merenggut kebebasan masyarakat itu sendiri. Nah, tetapi kalau saya lihat di Korea Utara seperti itu kan seperti saya pernah lihat di YouTube itu juga kalau misalnya masyarakatnya itu berani keluar negara tanpa izin seperti itu tuh akan dipenjara, akan dibunuh seperti itu loh. Kan kayak mengerikan gitu loh Bapak. Nah, kenapa saya mikirnya tuh kayak gini, bagaimana ya kayak presidennya Kim Jong Un itu bisa lengser gitu dan masyarakatnya itu bisa sejahtera dalam arti itu bebas gitu loh, memiliki tidak ada rasa takut dengan pemerintah. Justru pemerintah dan masyarakat itu menyatu, bukan saling takut menakut, bukan saling bunuh-membunuh seperti itu loh Bapak. Itu Sabrina, menurut saya yang gitu. dilihat adalah pada titik negatif dari negara komunis. Maksudnya adalah semacam ada pengekangan. Padahal sebagian dari warga negara komunis di sana itu sangat senang terkait dengan yang terjadi seperti itu. Maksudnya adalah tidak ada dominasi dari warga negara yang ada di sana. Maksudnya semuanya sama. Dan yang kedua terkait dengan orang yang keluar negeri, itu sebetulnya negara mempunyai alat memaksa kepada rakyatnya supaya mereka tidak terintervensi terhadap ideologi-ideologi yang lain. Mungkin kalau dibandingkan, saya tidak menyatakan saya setuju komunis, saya hanya menjelaskan bahwa ideologi-ideologi dunia itu sangat besar, sangat banyak. Salah satunya komunis. Menurut negara kita, menurut Sabrina mungkin salah atau mungkin tidak cocok. Tetapi menurut orang Korea, saat ini yang terbaik untuk mengelola Korea Utara itu adalah komunis. Dan ketika ditampilkan tadi, maksudnya yang dilihat oleh Sabrina, itu kan pada sisi jelek menurut Sabrina. Sabrina masih ingat ketika masih kecil. Masih kecil, Sabrina dipesan oleh bapak dan ibu Sabrina, nanti
kalau sesudah pulang sekolah, maksudnya pada waktu SD, nanti diam dulu ya, sebelum ada yang jemput diam dulu, supaya nanti kalau nyebrang jalan itu aman selamat. Niatnya baik, tetapi kalau tidak kita lihat secara substantif, ini Bapak Ibu ini kelihatannya mengekang kebebasan saya. Saya itu sebetulnya bisa mandiri untuk nyebrang jalan. Saya pulang ke rumah itu sebetulnya bisa. Gara-gara harus menunggu Bapak Ibu atau menunggu pembantu rumah tangga yang menjemput Sabrina, akhirnya Sabrina tidak merdeka. Akhirnya sampai saat ini untuk nyebrang jalan saja harus membutuhkan orang lain karena sudah terdoktrin mulai kecil. Sabrina kalau mau nyebrang jalan harus menunggu yang menyeberangkan. Itu salah satu contoh ketika Sabrina mentaati orang tua yang orang tua niatnya baik untuk bagaimana Sabrina tidak tertabrak sepeda motor ataupun kendaraan lain. Begitu juga tentunya dalam hal kehidupan yang lain. Jadi, sekali lagi, yang dilihat Sabrina itu betul. Tetapi mungkin menurut orang komunis, itu ya beda rasanya, beda semacam kelihatannya lebih baik seperti itu negara Korea. Sekali lagi, boleh Sabrina sepak macam itu, tapi itu yang terjadi. Silakan Sabrina, kalau mau ngomong lagi, boleh. Saya boleh bertanya, Pak? Silakan. Saya Maulana Ferry dari kelas 2001B, ingin bertanya sekaligus meminta pendapat Pak Agus. Oke. Jadi gini Pak, setelah saya mendengarkan tadi yang telah dipaparkan oleh Bapak, seperti Amerika memiliki ideologi demokrasi, Cina memiliki ideologi komunis, Korea Utara komunis, dan berbagai negara-negara lainnya. Yang ingin saya tanyakan di sini, saya sebagai rakyat itu masih bingung Pak. Sebenarnya negara ini menganut ideologi apa Pak? Kalau seperti yang saya tahu dan saya dengar dari berita-berita, kita itu menganut ideologi Pancasila. Namun dalam prakteknya dari sila 1 sampai sila 5 itu nggak ada, kalau menurut saya Pak, berarti belum dilaksanakan dengan baik. Jadi begitu Pak. Jadi sebenarnya itu kita mau menganut ideologi apa? Terima kasih. Terima kasih Maulana Ferry. Mungkin saya tidak melanjutkan yang bertanya. Apa yang disampaikan Maulana Ferry itu mungkin juga terasa ganjal di mata teman-teman. Negara kita itu apa sih? Dalam teoritisnya demokrasi Pancasila, tetapi pada prakteknya kelihatannya kok tidak ya. Dalam bahasanya Maulana Ferry, itu ada, maksudnya dari 5 sila itu kelihatannya tidak terrealisasikan. Apa yang protes, dikritik Maulana Ferry, kemungkinan besar itu juga diprotes oleh yang lain. Jadi, secara tekstual, secara teoritis, negara kita memang demokrasi Pancasila. Kalau berbicara demokrasi Pancasila mendasarkan pada 5 dasar Pancasila. Masalahnya adalah para anak negeri kita, Pancasila itu masih hanya menjadi hal yang dihafalkan saja. Coba teman-teman lihat, di berbagai sekolahan perguruan tinggi, Pancasila itu masih sampai dihafalkan, belum sampai kemudian diaktualkan. Ketika ada seseorang, misalkan kemarin ada Masjid Ahmadiyah. Saya bukan Ahmadiyah, tetapi saya ketika melihat sebuah masjid, ataupun gereja, ataupun wihara, yang itu berdiri dengan yang formal, sudah sesuai dengan sebuah aturan, dan digoda dengan dihancurkan, hancur leburkan ke tanah, itu masih menjadi masalah. Bahwa para founding fathers kita setuju untuk membangun negeri ini dengan berbagai agama, dengan berbagai kelompok suku bangsa,
akhirnya hal itu tercederai. Sehingga ketika kita ngomong ketuhanan yang Maha Esa, ya kita hafal, tetapi pada prakteknya tidak bisa mengaplikasikan. Merupakan tanggung jawab kita bersama. Maulana Ferry juga mempunyai tanggung jawab untuk hal itu. Maulana Ferry, tenagamu dan pikiranmu ditunggu oleh negara. Bagaimana menghadirkan demokrasi Pancasila yang hari ini belum terrealisir betul. Masih sangat tergantung pada siapa yang menjadi penguasa negara. Misalkan, kalau kita melihat berbagai presiden yang ada di Indonesia, itu kadang-kadang mungkin ada perbedaan terkait dengan kebijakan untuk mengelola negara ini. Keberadaan demokrasi Pancasila kadang-kadang sebagian bertanya, di mana ya? Apakah demokrasi Pancasila itu yang benar seperti pada waktu Pak Harto? Atau Bung Karno? Atau Pak Habibie? Atau Gus Dur? Ataupun Bu Mega? Ataupun Pak Jokowi hari ini? Itulah sekali lagi semua yang ada di ruangan ini mempunyai tanggung jawab untuk mengawal demokrasi Pancasila yang hari ini terbaik untuk negeri kita. Begitu, Maulana Ferry, apakah bisa diterima? Bisa Pak, terima kasih. Terima kasih Maulana Ferry. Selanjutnya Inanda silahkan untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Baik, terima kasih Bapak. Sebelumnya selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, nama saya Inanda Briana Safa dari kelas 2021A. Oke. Dari video tadi yang saya simak tentang ideologi dan rezim, tentunya setiap negara memiliki rezim sendiri-sendiri ya Pak. Ya, betul. Misalnya Indonesia Pancasila seperti Bapak yang bilang di video. Lalu pertanyaan saya, apakah ada keterkaitan antara ideologi dan rezim Bapak? Terima kasih. Ya, Inanda dan semuanya, ideologi dan rezim tentunya ada titik perbedaan, tetapi ada titik kesamaan. Titik kesamaannya adalah kalau berbicara semua rakyat Indonesia, baik dia sebagai rakyat biasa atau rakyat yang sudah menjadi pengelola negara, itu harus menjadikan ideologi Pancasila itu menjadi dasarnya. Tetapi titik perbedaannya Inanda, dalam mengartikan Pancasila, kadang-kadang antara rezim satu dan rezim lainnya itu berbeda. Inanda dan semuanya mohon ketika mendengar kalimat atau kata rezim itu tidak panas telinganya. Kelihatannya kok rezim itu kok terhadap atau sangat negatif ya. Rezim itu kalau dalam terminologi itu pemerintahan sebetulnya. Tapi seakan-akan kita mengkonotasikan kepada pemerintahan yang negatif, padahal ya rezim itu pemerintahan. Nah, setiap pemerintahan yang ada di negeri itu memang mendasarkan pada ideologi Pancasila. Tetapi dalam hal terjemahannya, akhirnya masih sangat kental dengan visi misi misalkan partai politik yang dihadirkan. Ataupun program-program secara pribadi atau kelompok dari seorang calon presiden. Kita ngomong terkait dengan keterlibatan partai politik. Inilah pembeda antara negara demokrasi dengan negara komunis. Negara demokrasi masih memperbolehkan berbagai spekulasi pemikiran untuk menghadirkan terbaik. Tetapi kalau ini adalah sebuah negara komunis, maka sangat negara perspektif. Dalam artian, kebenaran itu adalah yang bisa menerjemahkan hanya rezim atau pemerintah. Rakyat tidak boleh untuk menerjemahkan, meskipun mungkin menurut rasional rakyat itu adalah benar. Sebagaimana yang terjadi misalkan di Korea Utara ataupun di negara-negara komunis. Jadi kalau tidak patuh terhadap negara, pola pikirnya ataupun tidak lanjut
tingkahnya, maka dia akan mendapatkan hukuman yang luar biasa di Korea Utara. Di beberapa negara yang baru berkembang mungkin hal itu sangat efektif, tetapi kalau negara yang sudah maju, mungkin hal itu kontraproduktif. Seperti di Indonesia, misalkan Inanda ataupun yang lain, itu memberikan masukan dalam bahasa kasarnya mengkritik terhadap negara, itu boleh-boleh saja. Selama kritikannya adalah bisa dipertanggungjawabkan, bukan hoax, bukan mengada-ngada, tetapi adalah benar. Misalkan pada saat ini, ada sebuah kebijakan negara terkait dengan penanganan pandemi COVID. Penanganan pandemi COVID tentunya negara sudah mempunyai kebijakan, salah satunya untuk mahasiswa dan siswa selama masih zona merah, maka dia kuliah online, daring. Karena kalau ketemu di kampus atau di sekolah, maka membahayakan. Inanda selanjutnya orang yang mungkin di daerahnya itu tidak ada orang yang terkena COVID, pasti protes. Ini apa-apaan nih pemerintah ini? Wong di tempat saya itu loh, meskipun merah tidak ada yang terkena COVID. Merah itu kan hanya di beberapa desa saja, di lainnya enggak. Maka seharusnya kuliah luring pun juga oke lah. Hal ini, Inanda protes seperti itu, boleh. Apalagi kemudian ditampilkan sebuah karya, misalkan tulisan yang dipublis, maka akan memberikan masukan kepada negara. Tetapi di negara komunis, hal itu sangat dilarang. Dan pasti Inanda akan mendapatkan hukuman. Itulah perbedaan antara rezim dan ideologi yang ada titik kesamaan dan ada titik perbedaan. Begitu Inanda, mungkin ada yang belum. Sudah Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Inanda. Selanjutnya kita bergeser ke Moh Egar. Silahkan Moh Egar. Ya Pak, terima kasih waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Egar Makmur Tejo. Kameranya kalau bisa pakai apa namanya yang biasa saja. Ya Pak, sebentar. Oke. Supaya bisa bertanggung jawab, karena kadang-kadang kalau kita berkomentar tetapi tidak menampilkan wajah, itu kadang-kadang tidak bertanggung jawab. Silakan Egar. Saya bertanya mengenai negara Pak, kan Ya. Dari penjelasan Bapak di YouTube itu, negara itu memiliki kewenangan yang dimana mengikat terhadap rakyatnya, jadi punya peraturan yang harus mau nggak mau harus dipatuhi oleh rakyatnya gitu kan Pak. Nah, pertanyaan saya itu begini Pak, kenapa sih kita itu harus bernegara? Toh pada dasarnya manusia itu, kalau nggak salah menurut kalimatnya John Locke yang Bapak paparkan itu, pada dasarnya manusia kan free and equality, kan kebebasan gitu loh Pak. Jadi kan kalau diatur-atur kan kebebasannya kan seakan-akan gimana gitu loh Pak. Nah, itu pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Terima kasih Muhammad Egar. Muhammad Egar sudah punya pacar belum? Ini pertanyaan awal sebelum kita ngomong negara. Iya Pak, gimana Pak? Muhammad Egar sudah punya pacar? Pacar? Enggak Pak. Oh enggak, oke. Enggak. Kalau enggak punya pacar, Muhammad Egar punya orang tua? Punya Pak. Oke. Muhammad Egar ketika diberi aturan oleh orang tua Egar, nanti supaya besok pagi bisa kuliah dengan baik, maka nanti jam 9 malam, jam 10 malam harus tidur ya. Apa komentar Egar ketika mendengar kalimat orang tua seperti itu? Ya kadang kesel sih Pak. Tapi ya kadang diterima juga, mau gimana ya, juga benar buat bangun pagi. Itu jawaban untuk pertanyaan Egar. Jadi sebetulnya orang tua itu tidak diperbolehkan untuk mengatur-mengatur Egar. Karena kita kan equal, free. Kita mempunyai kebebasan. Tetapi ada kesalahan. Egar, mengapa harus kuliah dan seharusnya besok pagi harus masuk? Seandainya Egar tidak kuliah, mungkin orang tua tidak mengatur itu. Nah, dikembalikan kepada tema yang lebih besar, bagaimana negara, ya, bernegara pun juga seperti itu.
Jadi, pada prinsipnya, pada awalnya, manusia itu kan secara individu equal dan free. Tidak ada yang boleh melarang-melarang, mengatur-mengatur itu. Tetapi manusia itu kan mempunyai semacam, kalau dalam bahasa sosiologi itu kan, manusia itu adalah zon politikon, hewan yang bermasyarakat, berkumpul. Sehingga di situ gara-gara berkumpul itu maka ada aturan. Kecuali Edgar itu hidup sendiri, tidak dalam sebuah negara, tidak dalam berkeluarga, maka ya equal dan free tadi. Gara-gara Edgar masuk dalam sistem negara, atau masuk dalam sistem sekolahan, atau sistem keluarga, akhirnya di situ hadirlah yang namanya aturan. Nah, aturan itu selanjutnya, ketika sudah disepakati oleh semua pihak, maka harus dijalankan. Aturan sifatnya memaksa, tetapi dalam sebuah negara demokrasi, aturan tidak boleh datang hanya misalkan dari penguasa, tetapi berdasarkan pada ya equal dan free tadi. Kalau di dalamnya ada 100 orang, ya harus mendengarkan. Dari 100 orang itu tidak boleh satu orang presiden memutuskan terkait dengan aturan. Jangan sampai misalkan presiden langsung membuat aturan. Karena ini masa pandemi, maka tidak boleh ada orang yang keluar. Padahal itu berbeda dengan 100 orang dalam negara itu. Begitu, Edgar, bisa dipahami? Ya Pak, terima kasih. Terima kasih, Muhammad Edgar. Selanjutnya, Fahris Auladi. Silahkan, Fahris Auladi. Ya Bapak, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Fahris Auladi dari kelas 2021A. Saya ingin menanyakan hal yang sedikit sensitif, Bapak. Mengenai kita kan sebagai negara demokrasi. Nah, tetapi dalam prakteknya itu seperti kita itu dikuasai oleh dominasi kompleks yang kokoh gitu loh, Pak. Maksudnya kayak kita itu disetir, kayak dikendalikan oleh mereka seperti itu, Pak. Itu yang salah dari ideologinya atau yang salah dari masyarakatnya, Bapak? Terima kasih. Mereka itu siapa, Fahris? Mungkin bisa dijelaskan, meskipun tidak harus langsung to the point. Bagaimana, Bapak? Disetir oleh mereka itu siapa? Kayak seperti partai politik atau pemerintah seperti itu, Bapak. Baik, Fahris Auladi. Jadi kalau berbicara Indonesia, kita adalah negara demokrasi, tapi diatur oleh partai politik. Itu sebetulnya kalau yang ngatur partai politik itu benar. Negara demokrasi yang paling yang dikedepankan adalah partai politik. Nah, masalahnya adalah di negeri kita partai politik diisi oleh orang yang kebetulan mungkin Fahris tidak setuju. Jadi orang-orang hebat seperti teman-teman di kelas ini biasanya cita-citanya menjadi pegawai negeri, menjadi guru, menjadi dosen, menjadi pengusaha, dan lain sebagainya. Mereka, teman-teman, kemudian, waduh, saya tidak mau di partai politik karena partai politik korup, partai politik konflik sebagaimana pertemuan awal kemarin, dan lain sebagainya. Nah, kalau begitu siapa yang kemudian membuat partai politik ini lebih baik? Itu masalahnya. Jadi semua yang ada di negeri ini, nanti ada materi khusus partai politik di mungkin pertemuan ke-7 atau ke-6, nanti akan kita bicarakan. Tetapi intinya bahwa keberadaan partai politik itu adalah segala-galanya di negeri ini. Meskipun yang trouble sekarang bukan partai politiknya, tetapi orang-orang yang ada di partai politik tersebut. Presiden, gubernur, bupati, hadir, yang bisa melahirkan itu partai politik. Dalam bahasa keluarga, ibunya negara itu partai politik. Sehingga kalau dia tidak dilahirkan oleh partai politik, agak sulit. Memang ada untuk kepala daerah calon perseorangan, tetapi sulit itu terjadi. Kalau untuk presiden, sampai sekarang aturannya belum mendukungnya. Jadi yang jadi masalah bukan partai politiknya, tetapi orang-orang yang tidak beres di partai politik. Banyak orang yang beres di partai politik,
Kalau yang tidak boleh waris auladi itu adalah misalkan negara lain itu nyetir negara kita, itu yang tidak boleh. Misalkan ada dominasi negara lain yang itu sekali lagi tidak sesuai dengan Pancasila, tidak sesuai dengan dasar negara kita, Undang-Undang Dasar 45, itu yang tidak boleh. Tetapi kalau berbicara partai politik, kita salah menangkapnya. Begitu Faris Auladi. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Faris. Ini pertanyaan terakhir dari Ahmada Faruk. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan Ahmad Faruk Presiden dari kelas 2021A. Oke. Di masa lampau, perbedaan ideologi kan menjadi salah satu penyebab terjadinya perang dunia, terutama perang dunia kedua. Nah, apakah semua negara punya ideologi yang sama? Apakah perang bisa diminimalisir atau bahkan dihindari? Terima kasih Pak. Terima kasih Ahmad Faruk dan semuanya. Itulah terkait dengan ideologi yang sangat hebat. Ideologi sebetulnya kedudukannya melebihi segala-galanya karena dia mendasarkan pada ide seseorang untuk mengelola masyarakat seluruh negara. Tetapi karena mendasarkan pada lokal, daerah maksudnya, ataupun pada tradisi yang berbeda, akhirnya hadir berbagai tradisi yang sebagaimana yang ada di konten tadi. Apa yang disampaikan Ahmada memang betul. Akhirnya kita masih ingat sampai tahun 91 itu perang dingin, bahkan secara langsung antara negara-negara barat dan negara-negara Eropa atau negara-negara timur itu terjadi karena sebuah ideologi. Tetapi pada perkembangannya Ahmad Faruk dan semuanya, pada kesempatan ini ideologi selanjutnya tidak menjadi hal yang mempengaruhi terkait dengan perang itu. Tetapi pada kesempatan ini atau semenjak tahun 2000, selanjutnya dunia perekonomian melebihi tentang ideologi untuk menampilkan bersemangat untuk perang. Akhirnya muncul sedikit banyak, pokoknya melawan kapitalisme Amerika, melawan ideologi kapitalisme yang berwajah sosialnya atau berwajah komunisnya Cina, dan lain sebagainya. Tetapi pada prakteknya, coba teman-teman di kelas ini, siapa yang tidak menerima jajahan dari Cina? Semuanya memakai handphone Cina. Itu menjadi masalah. Dijajah. Dijajah bukan sebuah ideologi, tetapi dengan sebuah barang. Loh, Pak, apakah saya dijajah? Mungkin pertanyaannya begitu. Ya, silahkan saudara mengartikan. Yang pasti saudara dengan senang hati menyerahkan uang 1,5 juta sampai uang 10 juta ke Cina atau ke Amerika untuk diganti handphone. Padahal uang 10 juta atau 1,5 juta itu kalau digunakan untuk makan itu mungkin 1 bulan tidak habis, bahkan 1 tahun tidak habis untuk sekelas mahasiswa. Nah, itulah sekali lagi dunia pada saat ini yang berbeda dengan suasana dahulu. Ideologi sekarang digantikan posisi dunia perekonomian, dunia usaha, yang selanjutnya sebetulnya bukan ideologi negara yang sekarang berhadapan-hadapan, tetapi ideologi kapitalisme, ideologi sosialisme yang bertransformasi kepada dunia perekonomian, bukan identitas untuk sebuah negara. Apakah sudah bisa diterima atau mungkin ada yang kurang terang, Ahmada? Baik Pak, sudah. Terima kasih atas. Terima kasih Ahmada terkait dengan semuanya. Ini masih ada Mas Anden. Sebentar saja Mas, karena nanti kelihatannya kita harus segera selesai supaya saya juga bisa mengikuti kegiatan di fakultas. Jam 10 saya harus kegiatan di fakultas. Silakan Mas Anden. Baik, suara saya apakah terdengar? Oke, silakan Mas Anden. Perkenalkan, nama saya Anden Lohanudirlan dari kelas 2021B. Ingin bertanya Pak, ya. Bagaimana suatu negara dapat melakukan kudeta terhadap pemerintah? Saya pernah membaca berita viral di suatu negara.
kalau tidak salah Kamboja. Angkatan militernya melakukan kudeta terhadap pemerintah yang sah. Itu bagaimana Pak sistemnya? Apakah Indonesia juga bisa begitu? Dan pengertian kudeta itu apa ya Pak? Terima kasih. Oke, Mas Anden dan semuanya. Kudeta itu adalah penggulingan atau pengambilan kekuasaan oleh bagian dari negara untuk menguasai negara tersebut. Mungkin yang dilihat adalah di negara lain. Apakah di negara kita terjadi? Ya, teman-teman pasti bisa mengetahui bagaimana hadirnya Orde Baru yang kemudian memberi catatan negatif terhadap Orde Lama. Orde Baru kemudian digeser ke Reformasi, memberi catatan negatif. Selanjutnya Reformasi, awal Gus Dur, digeser dengan memberikan catatan negatif. Orang melihat yang terjadi di Indonesia juga terjadi kudeta-kudeta, tetapi bukan kudeta militer. Yang terjadi di Kamboja atau di beberapa negara itu adalah kudeta militer. Meskipun mungkin ada sebagian yang berpendapat di Indonesia pun juga kudeta militer yang bersinergi dengan rakyat. Taruhlah pada 65 ataupun reformasi. Tetapi masyarakat tidak mengakui itu adalah kudeta militer. Jadi kalau kita masih teringat bagaimana 65 selanjutnya hadirnya Pak Harto, ya pasti ada yang pro dan kontra lah. Tapi kita harus mengakui bahwa selanjutnya Pak Harto menjadi presiden. Ya kan? Pada waktu itu sinergi antara TNI, khususnya Angkatan Darat dengan rakyat itu luar biasa. Temanya karena melawan komunis. Nah, hal itu orang mengatakan itu kudeta. Tetapi kita mengatakan itu tidak kudeta. Ya biar orang lain kemudian menilai. Pada prinsipnya adalah kudeta adalah pengambil alihan kekuasaan dengan yang tidak normal. Kalau kita sebetulnya setiap 5 tahun sekali itu terjadi pergantian presiden. Tahun 2014 ada pergantian presiden dari Pak SBY kepada Pak Jokowi. Itu bukan kudeta. Itu proses normal. Tapi 98 ketika Pak Harto, meskipun Pak Harto menyatakan mundur, tapi pada waktu itu gerakan reformasi yang muncul seakan-akan itu dikudeta oleh rakyat yang bersinergi dengan misalkan aparat. Jadi silahkan selanjutnya nanti menulis karya-karya yang apakah itu namanya yang terjadi, ada proses pergantian di negeri kita. Begitu, Anden, saya pikir cukup ya. Oke. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Anden. Kawan-kawan semuanya, itulah pertemuan kita kedua. Selanjutnya nanti kita akan bertemu dalam perkuliahan selanjutnya. Semoga ada manfaat, semoga bisa menginspirasi kita di dalam prosesnya. Apa yang jadi tugas di konten, baik konten video 1, konten video 2, silahkan dimaksimalkan supaya lebih memahami terkait dengan pengantar ilmu politik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Oke.